Halo, ya selamat malam loyalis Beli Madinah. Kali ini saya mau bahas saham MNCN ya. Jadi saya akan bahas ulas MNCN yang dimana ini sebenarnya memiliki kinerja yang mirip. Pergerakan harga sahamnya itu mirip seperti saham SCMA yang sudah saya bahas kemarin. Nah, kenapa mirip? Ya jelas karena sama-sama media. Nah, sebelum ke teknikal itu maunya kita bahas dulu dari fundamental ya. Nah, secara fundamental MNCN ini sebenarnya dia mengalami penurunan kinerja secara Q1 2023. Ya, ini terbukti secara pertumbuhan untuk pendapatan Q1 2023 itu mengalami penurunan 6,24%. Nah, untuk laba bersih juga mengalami penurunan 2%. Ya, itu secara pertumbuhan. Jadi memang ada penurunan untuk Q1 2023. Rata-rata sebagian besar perusahaan media seperti itu ya, ada mengalami penurunan. Padahal kalau kita melihat secara net profit marginnya kan ada mengalami peningkatan ya, padahal ya secara Q on Q 2023, Q on Q pertama, tetapi laba bersihnya justru turun menjadi 2%. Dan kalau kita mengaca kepada perusahaan media itu sebenarnya sangat erat berkaitan akibat ASO ya, atau analog switch off. Nah, inilah yang menjadi perkara sebagian besar perusahaan media. Nah, kita akan lihat dulu bisnis apa saja dari MNCN ini yang menyebabkan laba bersihnya itu turun 2%. Nah, jadi laba dari MNCN itu per 31 Maret 2023 itu mencapai 2,44 triliun ya. Jadi turun 6,24% secara year on year dari 2,6 triliun. Nah, perinciannya, pendapatan iklan digital itu meningkat 10,11% year on year. Nah, pendapatan iklan non digital itu juga menyusut 12,19% secara tahunan. Nah, kemudian dari konten dan IP itu menyumbang sebesar peningkatan 12,7% year on year. Nah, sementara subscription ya atau biaya langganan itu naik 0,14%. Nah, jadi beban langsung MNCN ini juga tercatat menciut ya, 4,61% secara tahunan. Oke, jadi ada pendapatan iklan non digital ya yang menyusut 12,19% ini berdasarkan iklan yang dari TV-TV yang tidak berbayar. Nah, jadi kanal-kanal digitalnya dia dari MNCN ini itu masih menyumbang pendapatan ya. Iklan di sana masuknya lebih deras daripada yang masuk ke dalam channel TV non digital. Oke, jadi kalau kita melihat itu secara fundamental ada penurunan untuk Q1 2023, dan juga untuk berita itu memang ada sesuatu yang sebagian besar mirip ya untuk perusahaan media, yang dimana pendapatan iklannya dari TV-TV itu ya, TV-TV yang kita biasa tonton yang di layar kaca itu mengalami penurunan. Jadi kalau misalkan itu tidak digitalnya tidak dimaksimalkan, ya ujung-ujungnya yang TV layar kaca ini akan terus menambah biaya bagi si perusahaan media. Nah, jadi memang nanti Q2 dan Q3 itu akan terlihat bagaimana kinerja lanjutan dari si perusahaan media ini gitu loh. Dan kalau kita melihat secara teknikal itu sebenarnya kan sudah turun melewati harga 700 rupiah. Nah, 700 rupiah ini merupakan tahanan harga yang cukup kuat bagi si MNCN, dan sudah dilewati, dan dia sekarang sedang menguji lagi angka 700 itu. Per hari ini itu ditutup di harga 695. Dan saya melihat harga MNCN ini dalam jangka waktu dekat ya, sampai akhir Juni atau awal Juli ya, jadi seminggu sampai 2 minggu ke depan itu akan menuju ke 740 ya. Jadi ada potensi terdekat di sini 740 sampai 780 ya teman-teman ya. Jadi 755 sampai 780. Nah, ini akan diuji dulu bagi si MNCN, karena melihat harga penutupan MNCN itu sudah ditutup ya, itu harganya sudah ditutup di atas moving average jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Tetapi kalau kita melihat secara tren garis besarnya itu memang masih trennya turun ya, tren turun, sehingga
kalau ingin trading itu jangka cepat aja ya, jangka cepat melihat harga 740 sampai 780 tadi, dan itu dalam jangka waktu dekat kemungkinan besar akan tercapai gitu ya. Dan di sini juga saya sudah buat garis-garis ya, dimana garis-garis ini merupakan tahanan harga yang cukup kuat ya, dimana di sini ada tahanan cukup kuat karena dua garis ini menyatu itu berada di harga 1100. Nah 1100 ini nanti apakah akan tercapai atau tidak, tentunya kita akan review setiap dari akan rilis ataupun setelah rilis laporan kuartalnya ya. Jadi kalau harga misalkan turun ke bawah lagi, ada kemungkinan Q2 lebih jelek gitu ya. Tetapi kalau misalkan harganya naik dan ini ternyata terlewati harga 890 ini, itu berarti ada kemungkinan laporan keuangan kuartal keduanya lebih bagus daripada kuartal kedua 2022 ya. Jadi memang di teknikal ini akan tercerminkan bagaimana pola yang terjadi dan bagaimana kira-kira laporan keuangannya untuk kuartal kedua. Itu sebenarnya bisa terbaca dari teknikal, jadi saling beriringan gitu loh ya. Oke, untuk volume perdagangan sendiri itu sebenarnya sudah ada peningkatan ya untuk di bulan Mei, dari bulan Mei itu dan dari tanggal 9 dan 10, dan juga kemarin di 7 Juni itu sebenarnya ada peningkatan volume perdagangan, dan ini bisa mengindikasikan harga memang kemungkinan besar akan menuju ke 740 sampai ke 780. Oke. Jadi semoga video kali ini membantu ya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan gambarannya tentang pergerakan analisa teknikal dan juga pergerakan secara fundamental tentang saham MNCN ini. Stay tune terus di YouTube 5D Andika setiap jam 6 sore untuk video ulasan saham dan juga review saham. Oke, see you in the next video. Bye bye.